kepo tentang hari kiamat sudah ada dari zaman dulu. Nabi tidak menjawab tahun 2012 jadi film atau 2024 atau bulan Ramadan misalnya tanggal 15, enggak. Tidak penting kita tahu kapan hari kiamat karena yang lebih penting apa persiapan kalau terjadi hari kiamat. Oh, hanya dikelilingi oleh segelintir orang saja, padahal pasukan Nabi ada berapa tadi? 700. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan kalau ada di posisi Nusaibah saat itu? Ngajar itu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin ibu-ibu yang salehah dan bapak-bapak yang saleh, para calon ahli surga semua insyaallah. Semoga Allah meridhai kita, semoga setiap langkah kita ke rumah Allah memudahkan langkah kita nanti ke surga Allah. Mudah-mudahan keluarga bapak dan ibu semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dimudahkan, rizkinya dilancarkan, putra-putrinya soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita doakan kalau ada orang tua, keluarga yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dan kita mudah-mudahan tes tah. Rugi ke mana tadi teh? Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan kita menyusul dalam husnul khatimah insyaallah. Amin. Ibu hoyong ke surga, Bu. Hoyong ayeuna. Nah, saya teh ke surga teh, Bu. Kasayan teh kedah diengalkeun atau ditunda-tunda. Hayong enggal-enggal ke surga. Entah. Pak Ustadz heula we cenah. Insyaallah. Bapak dan Ibu yang saleh dan salihah, alhamdulillah saya mungkin ya bisa bersilaturahim dengan Ibu dan Bapak Ibu semua. Karena kalau Bapak Ibu mungkin rutin setiap hari Rabu pagi hadir di Masjid Al-Irsyad. Kalau saya kan
Iraha tuh. Ala kulli hal. Semoga berpisah dan bertemunya yang paling penting karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan makin banyak bertemu dengan orang yang soleh solehah, makin besar juga kita diajak ke surganya. Ibu kan tahu ya, di Al-Quran ada surat namanya surat rombongan. Masih ingat surat rombongan? Surat pertama, surat pembuka. Surat kedua, surat sapi betina. Surat ketiga, surat keluarga Imron. Surat keempat, surat wanita. Ada surat namanya surat rombongan. Apa bahasa Arabnya? Yang tahu bahasa Arabnya boleh pulang lah. Enggak. Namanya surat Az-Zumar. Az-Zumar. Dinamakan surat Az-Zumar karena di dalam suratnya ada ayat bahwa orang-orang itu masuk surga dan masuk neraka rombongan. Tidak ada yang masuk surga sendirian, tidak ada yang masuk neraka juga sendirian. Ibu masuk ke surga, ditanya sama malaikat Ridwan, kemana bu? Ke surga. Mana babaturan? Teuing ka neraka. Nggak ada ceritanya, tidak ada ceritanya orang masuk surga sendirian. Pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa mereka akan digiring, diajak bersama-sama dengan rombongannya ke surga. Pun demikian ke neraka. Maka para ulama menyarankan, memerintahkan, menganjurkan, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ada rombongan orang soleh yang akan mengajak kita sama-sama ke surga. Mudah-mudahan Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan ini jadi zumaro, ya, jadi rombongan bareng-bareng ke surga insya Allah. Nanti kalau ibu sudah masuk surga, tanya ke malaikat. Malaikat, mana Ustadz Ihsan? Dulu di dunia suka ngisi, dulu di dunia suka ngasih ceramah, kok nggak bareng-bareng? Mudah-mudahan jawaban malaikat begini, oh Ustadz Ihsan matos di payun tuh di surga Firdaus. Kuma saya weda saya ngadongeng nalgenya. Insya Allah kita akan jadi rombongan zumaro sama-sama masuk surga insya Allah. Perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di rumah Allah, insya Allah adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Katingali kiceup nanu solehah mada. Insya Allah. Bapak Ibu yang soleh dan solehah, ini juga yang diinginkan oleh para sahabat, bahkan oleh kita ya. Kita ingin masuk surga itu rombongan bareng-bareng. Dan makin tinggi derajatnya atau makin soleh teman kita, makin tinggi juga derajat kita di surga. Kalau di dunia kita punya semangat mengangkat derajat keluarga. Keluarga kita harus diangkat derajatnya. Sama di akhirat juga kita harus punya semangat mengangkat derajat keluarga kita. Derajat keluarga kita harus diangkat di surga bukan hanya di dunia. Dan setiap anggota keluarga bisa saling mengangkat derajatnya. Suami bisa mengangkat derajat istri, istri bisa mengangkat derajat suami, orang tua bisa mengangkat derajat anak, anak juga bisa mengangkat derajat orang tua, kawan bisa mengangkat derajat kawan yang lainnya. Berkawan dengan orang yang soleh
sama dengan mengangkat derajat kita di surga nanti. Berkumpul dengan orang yang soleh sama artinya mengangkat derajat kita di surga nanti. Ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ternyata kepo tentang hari kiamat sudah ada dari zaman dulu. Penasaran, irahasih kiamat teh. Kapan hari kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Nabi tidak menjawab tahun 2012, jadi film, atau 2024, atau bulan Ramadan misalnya tanggal 15. Enggak. Jawaban dari Nabi, pertanyaan balik. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, memang apa persiapannya kalau hari kiamat terjadi? Tidak penting kita tahu kapan hari kiamat, karena yang lebih penting apa persiapan kalau terjadi hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kata Nabi, madza a'datta laha? Memang apa persiapan Anda? Kata yang bertanya ini, ya Rasulullah, ma a'dattu laha min kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Duh ya Rasulullah, punten. Saya memang persiapannya belum banyak. Salat belum banyak, saum belum banyak, sedekah juga belum banyak. Terus apa persiapannya? Persiapannya cuma satu. Uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Ente bersama dengan orang yang ente cinta. Kamu, Anda bersama dengan orang yang Anda cinta. Artinya, walaupun amal kita mungkin tidak sehebat amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat, di surga, insya Allah terangkat derajatnya karena cinta. Mencintai orang soleh mengangkat derajat kita di surga. Mungkin amalan kita tidak sesoleh mereka, tapi cinta kita kepada mereka yang mengangkat derajat di surga. Jadi pilih-pilih siapa yang akan kita cinta, siapa yang akan menjadi teman bersama kita sampai ke akhirat sana. Bu, cinta ke Rasulullah, Bu? Leres? Hanya... Hari ini kita akan cerita insya Allah tentang seorang sahabiyah yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya kalau orang sudah cinta? Ibu cinta ke suami, Bu? Siga nu kapaksa ngajawab. Sing tarik, sing ikhlas ngajawab. Nah. Saya pengen tanya, kalau kita sudah cinta, apa saja tanda cinta? Masya Allah, iya rada berat ya jawabannya ya. Tanda cinta itu pengorbanan katanya, Masya Allah. Berat memang, betul. Kalau cinta pasti berkorban. Apalagi tanda cinta? Ibu pernah LDR, LDM dengan suami? Pernah? Kalau ada telepon dari suami atau suami dari istri yang sangat dicintai, kira-kira langsung diangkat atau tidak? Ditunggu tidak panggilannya? Spesial tidak nada deringnya? Atau biasa saja? Karena spesial nada deringnya diganti. Tenoneta. Spesial. Karena suaminya cool and sweet gitu. Es krim jadi. Akhirnya nada deringnya begitu. Kalau sudah cinta pasti panggilannya itu ditunggu. Biasa misal contoh ini Maya.
Suaminya karena sedang pergi kerja di luar negeri, di Turki misalnya. Di Turki itu kalau sekarang berarti jam 6 pagi. Biasanya suami ibu jam 6 pagi suka nelfon. Contoh ini mah ya. Berarti di Indonesia jam 10, setiap jam 10 selalu lihat HP. Nah, can aya keneh wae gitu. Ditunggu. Dan kalau ibu ketiduran, dengar suara panggilan spesial dari yang kita cinta, pasti cepat bangunnya. Pasti cepat bangunnya karena ingin mendengarkan suaranya. Betul? Betul. Pernah Ustadz baheula ngaraoskeun kitu teh ayeuna mah biasa we. Ente nyabunya insyaallah sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu juga saat kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan menjadi suara yang dinanti-nanti karena azan itu panggilan Allah untuk kita. Kalaupun kita tidur, dipanggil oleh Allah, kita terbangun. Karena Sang Kekasih sudah memanggil kita. Ditunggu-tunggu, dirindu-rindu, seperti kita merindukan azan maghrib saat berbuka puasa. Kalau buka puasa, azan maghrib ditunggunya dari jam berapa, Bu? Ti subuh keneh. Selesai sahur 13 jam deui. Selesai zuhur genep jam deui, ditunggu-tunggu. Seperti itu juga kisah wanita kita hari ini sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya dan kita semua dikaruniai oleh Allah cinta seperti kisah kita hari ini insya Allah. Sebelum kita mulai kisahnya, kita berdoa dulu ya Bu ya. Ada satu doa yang ini biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya harap mudah-mudahan setelah ngaji kita hafal doa ini. Kalau bisa jangan ada yang pulang, nanti dites satu-satu sama panitia gitu ya. Belum hafal belum boleh pulang. Panitianya nanti dites sama saya juga. Doanya sahih, doanya bisa kita amalkan. Doanya memohon supaya kita dikaruniai cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hafal alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan bisa hafal. Silahkan dicatat, silahkan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Coba diulangi. 1, 2, 3. Semuanya ya, jangan ada yang lip sync. Siganunya padahal batur nu maca. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Mangga. Yang tidak ikut pulang dari sini sakit gigi geura. Tong atunya. Sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hafal Bu? Hafal ari babarengan mah. Hafal. Wa hubba man ahabbaka. Sakali deui. Wa hubba man ahabbaka. Wa hubba man ahabbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka. Tah, mulai rada pabaliut. Allahumma babaka. Paling enak memang kalau menghafal bareng-bareng. Nuturkeun batur. Gitu ya. Sekali lagi,
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka. Enggak. Wa hubba man ahabbaka. Kalimat terakhir. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Bika. Sekali deh. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Yuqarribuni ila hubbika. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sekali dari awal. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sasarangan nyebutnya 1, 2, 3. Masya Allah. Cobi catatannya ditutup. Tutup. Pada stere hafalna. Siap? Siap. Tenanawan lah, nyontek sedikit. Noron sakedik tenanawan. Tapi sakedik-sakedik noron gitu. 1, 2, 3. Ken lah. Kada bisi pabaliut ngadoana, ini doa cinta, bisi cintana pabaliut. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, hubbaka, cintamu. Aku memohon cintamu. Ya Allah, tolong cintai aku. Ya Allah, turunkan, karuniakan aku cintamu. Wa hubba man ahabbaka. Ya Allah, aku memohon cintanya orang yang mencintaimu. Cintanya orang yang mencintaimu. Siapa yang mencintai Allah? Misalnya Rasulullah. Ya Allah, aku ingin cinta orang yang mencintaimu. Aku ingin cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, kalau ngaji itu amal, kayak orang terjemahan heulanya. Wa hubba dan cinta, amalin perbuatan, yuqarribuni yang mendekatkanku, ila hubbika kepada cintamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Ya Allah, aku ingin mencintai amalan yang amalan itu mendekatkanku kepada cintamu. Aku ingin mencintaimu dan ingin dicintaimu. Aku ingin mencintai orang yang mencintaimu dan ingin dicintai oleh orang yang mencintaimu. Dan aku ingin mencintai amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Cinta Allah, cinta orang yang mencintai Allah, dan cinta perbuatan yang mendekatkan kepada cinta Allah.
cinta Allah, cinta orang, cinta amal. Ini doa banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain ada tambahannya. Tapi keun tambahan nama kedai. Tambahannya Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Ya Allah, kalau engkau memberikan aku sesuatu yang aku cinta, ya Allah, kalau engkau memberikan aku motor dan motor itu aku cinta, kalau engkau memberikan aku rumah dan rumah itu aku suka, ya Allah, jadikan pemberianmu yang aku suka mendekatkanku kepada cintamu. Ya Allah, aku pengen punya mobil dan engkau memberikanku apa yang aku suka. Ya Allah, mobil ini mudah-mudahan membuatku semakin dekat kepada cintamu. Allahumma ma a'taitani fima uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Allahumma ma zawaita anni mimma uhib. Ya Allah, kalau engkau menjauhkanku dari yang aku cinta, ya Allah, saya pengen punya mobil, tapi engkau masih belum beri, belum kasih. Ya Allah, aku ingin punya anak, tapi masih engkau berikan, masih belum engkau berikan. Ya Allah, aku ingin punya keluarga, tapi masih belum engkau izinkan. Ya Allah, apapun yang engkau jauhkan dariku yang aku suka, jadikan waktu senggangnya membuatku beramal dengan amalan yang engkau cinta. Allahumma ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fima tuhib. Hafal bu doanya? Pak hafal doanya? Anu tadi weh, anu di awalnya, anu kadua marada panjang. Sakali deui lah terakhir. Sebelum kita cerita kisah kita hari ini insyaallah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Alhamdulillah, ditalar, dibaca, didawamkan, dirutinkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saleh dan salihah, kisah kita hari ini kisah tentang sahabiyah namanya Nusaibah binti Ka'ab. Para ulama ada yang menyebutnya Nusaibah, ada yang menyebutnya Nasibah. Kalau tulisan bahasa Arabnya sama, cuman beda harokatnya saja. Nun, sin, ya, ba, ta marbutoh. Ada yang membacanya Nusai, ada yang membacanya Nasibah. Nusaibah, Nasibah. Supaya tidak kaget kalau nanti, nah ada cek Ustadz mah asa Nusaibah. Nah iman Nasibah, dua-duanya ada. Nusaibah atau Nasibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab aslinya orang mana bu? Orang Padalarang. Nusaibah binti Ka'ab aslinya orang Yathrib, aslinya orang Madinah, bukan orang Mekah. Bukan orang Mekah. Dan Nusaibah binti Ka'ab pertama kali kenal, tahu, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-12 kenabian. Artinya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 52 tahun baru ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal berimannya sudah sebelum itu. Sudah beriman sekitar 1 atau 2 tahun baru bertemu setelahnya. Jadi Nusaibah binti Ka'ab ini belum ketemu Nabi tapi sudah beriman ke Nabi.
Siapa yang membuat Nusaibah jadi Islam? Siapa yang membuat Nusaibah percaya kepada Allah dan Rasul walaupun belum bertemu Allah dan Rasulnya? Rasanya buat kita mah tidak aneh begitu ya. Karena kita juga sama, belum ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih di Mekah, Nusaibah tinggalnya di Madinah, tapi beriman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang membuat Nusaibah beriman ada sahabat Nabi yang diutus ke Madinah. Namanya Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda gagah, ganteng, wangi, rapi. Kalau lewat gang, orang tahu tadi ayah Mus'abnya, gitu. Mirip seperti kita lah. Bau si ibu eta. Mus'ab itu terkenal trendsetter dalam fashion, trendsetter dalam berpakaian. Di Mekah, Mus'ab bin Umair itu keluarga kaya raya. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dai, berdakwah di Madinah dan banyak yang masuk Islam. Kenapa yang diutusnya Mus'ab bin Umair? Karena tampilannya bagus, ilmunya juga bagus, sehingga orang tertarik dengan Islam. Bu, orang tertarik dengan agama itu pertama yang gampang dilihat adalah pemeluknya dulu. Islam teh siga kumaha sih, tinggal lewe orang Islamna juga kumaha, kan paling begitu. Kan paling begitu. Kita kalau pergi ke negara barat, ke negeri Eropa, pasti akan dilihat, oh siga kitunya Islam teh. Padahal kita sadar, saya mah tidak menggambarkan Islam. Betul? Kita mah cuman secuil dari gambaran Islam yang sempurna. Muslim tidak sempurna, Islam agama yang sempurna. Cek urang, cek batur mah ente Muslim, seperti itulah Islam. Orang melihat Islam itu dari Muslim dulu. Kalau Muslimnya berprestasi, Muslimnya rapi, Muslimnya bersih, Muslimnya buang sampah pada tempatnya, oh Islam teh gitu. Itulah yang gambaran Mus'ab bin Umair sampai akhirnya sebelum Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah itu sudah Muslim, banyak yang sudah Muslim. Siapa yang berdakwahnya? Mus'ab bin Umair. Salah satu yang masuk Islam, Nusaibah binti Ka'ab. Nah, karena penduduk Madinah penasaran, pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayulah orang pendak, hayu kita ketemu dengan Rasulullah. Di mana bertemunya? Kita ketemu Rasulullah supaya aman. Bertemu di musim haji. Karena kalau musim haji orang banyak kepentingan, lalu lalang, jadi aman. Ya, mau bertemu siapapun, insya Allah aman. Berangkatlah waktu itu 73 orang dari Madinah yang Muslim, yang jamaah hajinya lebih banyak dari itu. Rombongan KBIH Yasrib. Satu kloter dari Yasrib berangkat, di situ ada orang musyrik, di situ ada orang Muslim. Bu, Pak, dulu yang namanya ibadah haji, yang Muslim, yang musyrik bareng-bareng. Bareng-bareng, Ka'bahnya sama, tapi dalam tata caranya bisa berbeda. Ini unik haji itu. Haji zaman dulu unik. Mekahnya sama, Ka'bahnya sama, Yathribnya maaf. Arafahnya sama, Muzdalifah, Minanya sama. Yang Muslim, yang musyrik, yang beriman kepada Allah atau yang menyembah berhala, mereka sama-sama haji. Tawafnya sama, tawaf. Tapi yang berbeda, yang satu karena Allah saja, yang satu karena Allah dan karena berhala, dan yang lain-lainnya. Ada ibadah yang seperti ini di zaman dulu. Sampai akhirnya 73 orang ini berangkat dari Madinah, yang Muslim ya, yang Muslim. Kemudian
Mereka berencana bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya aman. Ketemunya di malam hari. Kenapa supaya aman, Bu? Memang agak susah ya membayangkannya hari ini. Ibu bayangkanlah, Rasulullah dulu waktu itu seperti orang yang penjahat. Dianggap penjahat. Siapapun yang ketemu Nabi Muhammad pasti dianggap penjahat. Ibu bayangkanlah siapa orang yang kira-kira pokoknya penjahat lah. Rasulullah itu dianggap penjahat. Yang ketemu Nabi Muhammad, dia juga penjahat. Begitu. Yang ketemu Rasulullah, dia juga penjahat lah pokoknya mah begitu ya. Gitu. Makanya susah untuk bertemu Rasulullah kalau kitanya tidak ingin disebut sama-sama penjahat juga. Sebutlah misalnya ya, kalau zaman sekarang Rasulullah itu meureun bakal dituduh teroris. Gitu. Rasulullah dituduh teroris. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah berarti dapat cap teroris juga. Nah, supaya mereka aman, tidak dapat cap yang sama, akhirnya Rasulullah merencanakan kalau pengen ketemu malam-malam, siap bertemu malam-malam. Sekitar jam 2 orang-orang masih tidur, orang-orang mukmin bangun dari tenda, mengendap-endap keluar dari tenda, ketemu dengan Rasulullah di tempat lempar jumroh Aqobah. Ketemulah dengan Rasulullah. Di tempat ini, salah satunya ada Nusaibah binti Ka'ab dari 73 orang tadi. Kata Nabi, kalian siap untuk menjadi pelindungku kalau nanti kami hijrah ke Madinah. Kalian siap untuk berinfak dan membangun Madinah kalau nanti saya hijrah ke sana. Kalian siap mendengarkanku, taat kepadaku kalau nanti saya hijrah ke Madinah. Permintaan Rasulullah ada 3, Bu. Pertama, jadikan Rasulullah pemimpin. Yang kedua, orang Madinah siap berinfak. Yang ketiga, lindungi Rasulullah kalau Rasulullah terancam. Apa, Bu, permintaan dari Nabi? Jadikan Rasulullah pemimpin, orang Madinah siap berinfak, kalau Nabi terancam siap melindungi. Sekarang begini, Bu punten ya. Kalau Nabi yang jadi pemimpin, yang keluar modal siapa? Nabi atau yang mendukung Nabi? Mun zaman ayeuna, mun zaman ayeuna misalnya. Kalau saya mau jadi pemimpin, kira-kira yang bakal keluar modal, ibu yang mendukung saya atau saya yang didukung oleh ibu? Kalau saya yang minta jadi pemimpin ibu-ibu, pasti cek ibu-ibu tehnya modal-modal ti Ustad atuh. Kan paling begitu, betul? Tapi ini enggak. Tidak berlaku seperti yang terjadi hari ini begitu. Kata Nabi, saya pemimpinnya, kalian infaknya, ya. Yang ketiga, lindungi kalau saya terancam. Pan lamun ayeuna mah duit di saya yang mimpinnya. Kan begitu. Kalau ini enggak. Rasulullah yang jadi pemimpinnya, sahabat siap untuk berinfaknya. Di situ ada Nusaibah binti Ka'ab. Bu, punten. Kalau ibu hari itu hadir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda tangan mual. Setuju tidak? Sakali deui ya mah. Mesti kene can nyambung ya. Can nyambung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya siap hijrah ke Madinah. Para sahabat yang ada di Mekah siap datang ke Madinah. Siap tinggal di Madinah. Tapi Nabi ngasih syarat. Syaratnya 3. Ceritanya ibu penduduk Madinah nih ya. Ibu jadi penduduk Madinah. Bayangkan ibu jadi Nusaibah binti Ka'ab. Bayangkan. Kata Nabi, ini mah contoh ya Bu ya. Saya siap datang ke tempat ibu. Tapi Bu, ibu saya yang ngatur. Serahkan uang ibu. Dan kalau saya terancam, ibu lindungi saya. Pak, saya yang ngatur Bapak.
Bapak infak ya ke saya, nanti saya yang kelola uangnya. Kalau saya terancam, Bapak harus lindungi saya. Tanda tangan Wal. Hah? Setuju tidak? Setuju dah acan kejadian. Oh. Ya, hal yang tidak mudah betul. Itulah kenapa kita cerita tentang Nusaibah binti Ka'ab. Karena Nusaibah dengan sahabat-sahabat yang lain di peristiwa ini mereka setuju, mereka sepakat, siap ya Rasulullah. Kami siap menjadikan Anda sebagai pemimpin di Madinah. Kami siap berkorban dengan harta. Yang kedua, yang ketiga kami siap berkorban dengan nyawa kalau Anda terancam. Teraskeun siap diturutan tuh. Dan kita bercerita teh bukan hanya sekedar ceritanya. Kita bercerita mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan, bisa diaplikasikan, bisa diikuti, bisa dicontoh. Tapi memang tadi betul, tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Betul Bu? Gampang, ente. Mustahil oge, ente. Karena pernah kejadian. Akhirnya, para sahabat mereka bertanya begini, ya Rasulullah, fama lana in fa'alna dzalika. Ya Rasulullah, kalau kami mengangkatmu sebagai pemimpin, kalau engkau jadi pemimpin kami nanti di Madinah, kalau kami berinfak menyerahkan berkorban dengan harta, kalau kami berkorban dengan nyawa melindungimu, kami dapat apa ya Rasulullah? Transaksional. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Nah, memang terjadi ini antara para sahabat dengan karena nggak mudah tadi ya, karena nggak mudah. Saya periksa di semua buku sirah, saya periksa di penjelasan para ulama, ternyata Rasulullah memberikan jawaban, tapi jawabannya cuma satu kata, titik setelah itu. Ya Rasulullah, kami dapat apa kalau kami melakukan 3 hal tadi? Kata Nabi, al-jannah, titik. Syurga. Siap diatur Rasulullah, balasannya syurga. Siap berinfak membela Rasulullah, balasannya syurga. Siap melindungi Rasulullah, balasannya syurga. Sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjanjikan yang lain kecuali syurga. Berani tanda tangan berarti syurga. Tapi tanda tangan bukan sekedar tanda tangan, setuju bukan sekedar setuju, setuju tapi harus diamalkan, harus komitmen, harus konsisten. Di situ ada Nusaibah. Ternyata Bapak Ibu yang soleh-solehah, bukan hanya Nusaibah. Nusaibah dengan suaminya Zaid bin Asim, dengan anaknya Habib bin Zaid, dengan anaknya Abdullah bin Zaid. Nusaibah waktu itu dengan keluarganya hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban keluarganya Nusaibah? Syurga ya Rasulullah, syurga. Salaman. Salaman, salaman. Siap, siap. Salaman suaminya, salaman anaknya lagi. Habib dengan Abdullah. Pas Nusaibah mau salaman, ya Rasulullah saya juga siap. Apa kata Nabi? Inilah usafihun nisa. Wahai Nusaibah, saya tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Di situ Nusaibah mulai mikir macam-macam. Ya Rasulullah, kok kalau ke laki-laki mereka siap untuk tanda tangan kau terima, kok kalau saya tidak? Kata Rasulullah, innama fa'altuhu musyafahatan. Kalau engkau siap dengan kata-kata. Jadi seumur hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram. Muhrimah yang sedang pakai kain ihram. Mahramah yang haram untuk dinikahi. Jadi mungkin dia itu mahram, tapi dia tidak muhrim. Pilih pagentosnya punya. Muhrim itu yang pakai kain
ihram, yang mau umroh, yang mau haji namanya muhrim. Kalau yang dilarang nikah namanya mahram. Kalau yang tidak dilarang untuk dinikahi namanya bukan mahram. Mahram teh dari kata haram. Mahram itu artinya haram. Mahram artinya haram dinikahi. Bukan mahram berarti bukan haram untuk dinikahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak haram untuk dinikahi. Enggak, kata Nabi, jabatan tangan tidak, tapi kita ngobrol saja. Dengan kata-kata. Akhirnya Nusaibah dengan kata-kata, ya Rasulullah, saya siap setia kepada Anda, saya siap menjadikan Anda sebagai pemimpin, saya siap berkorban dengan harta, dengan berinfak, saya siap berkorban dengan nyawa kalau Anda terancam. Ibu siap seperti Nusaibah? Hah? Inilah tadi, kudus sering ngadoana heula. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Karena cintalah Nusaibah siap untuk berkorban. Karena cintalah Nusaibah siap untuk mempertaruhkan nyawa demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua karena cinta. Singkat cerita, setelah semuanya tanda tangan, setelah semuanya salaman, setelah semuanya setuju, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hijrah ke Yathrib. Kisah pertama dari Nusaibah, siap komitmen membela, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, siap diatur Rasulullah? Siap dah di masjid kene. Kayak di bumi, iya mah. Hari di masjid mah insya Allah siap diatur Rasulullah. Pulang ke rumah siap diatur Rasulullah. Hah? Allah mendengar, Allah mencatat, malaikat menyaksikan. Ya, siap tuh Bu? Siap, alhamdulillah. Tinggal ujiannya wetos ieu teh nya. Tinggal ujiannya. Yang kedua, siap berinfak untuk Islam. Insya Allah, saya percaya ibu-ibu siap. Yang ketiga, ini yang paling berat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nusaibah binti Ka'ab. Dengan nyawa. Dengan nyawa. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib, ke Madinah. Singkat terjadi perang Badar. Ini kisah yang pertama. Terjadi perang Badar. Nusaibah binti Ka'ab atau biasa dipanggil Ummu Imarah. Setiap ada peperangan selalu berangkat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang. Ikut dengan Rasulullah di belakang. Tugasnya apa? Kira-kira tugasnya kalau perempuan ikut berperang apa Bu? Paling logistik, masak, mengobati yang terluka, dan seterusnya. Pak Ustadz, kalau mengobati yang terluka, kan yang terluka laki-laki. Boleh dong menyentuh laki-laki, itu kondisi darurat, nggak masalah. Lain cerita. Ya. Kalau tidak darurat, tong dihaja-haja. Da imah darurat, da imah darurat. Tong maksakeun jadi darurat. Nusaibah ikut dalam perang Badar di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati yang terluka. Perang Badar menang, kemudian pulang ke Madinah yang tercatat hebat dalam sejarah. Karena kalau mengobati mah sahabiah yang lain juga banyak yang mengobati. Hal yang umum, biasa, mengobati yang terluka. Laki-lakinya jadi tentara, perempuannya jadi tim medis. Meureun ti baheula teh kitu. Kalau suaminya militer, istrina perawat. Suaminya tentara, istrinya perawat. Dari dulu ternyata sudah ada ceritanya. Di tahun berikutnya setelah perang Badar, ini yang heroik yang luar biasa. Kisah Nusaibah itu di perang Uhud. Perang Uhud.
tahun ketiga Hijriah. Sama seperti perang sebelumnya di perang Badar, Nusaibah ikut dengan sahabiah yang lain, dengan Siti Aisyah, dengan Fatimah. Fatimah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud juga ikut di barisan belakang. Padahal Fatimah waktu itu sedang hamil. Hamil Hasan, ya, hamil cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat Nusaibah, Bu, saya berdoa mudah-mudahan yang belum pernah umroh ada rizkinya bisa umroh. Supaya di Madinah bisa melihat Gunung Uhud. Supaya setelah umroh di Madinah bisa melihat, oh siga kieu perang Uhud teh. Sebagai gambaran ya Bu ya, supaya tergambar sedikit. Bayangkan ini Gunung Uhud. Teka bayang Ustadz, nyata naon lah pokoknya nama. Ini Gunung Uhud. Di depan Gunung Uhud ada bukit. Jadi tempat ini tempat yang paling sempit, gang lah kalau bahasa kita. Disinilah Rasulullah di antara bukit dan di antara Gunung Uhud, Rasulullah menempatkan 700 pasukannya. Di sini Rasulullah menempatkan pasukan. Dari mana orang musyrik datang? Orang musyrik datang dari arah utara. Kenapa Rasulullah pilih tempatnya di antara gunung dan bukit? Supaya musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, Rasulullah cuma 700, sementara musuh jumlahnya hampir 3.000. 3 kali lipat, lebih berarti 4 kali lipat. 4 kali lipat. Supaya musuh yang jumlahnya 4 kali lipat tidak menyerang kaum muslimin dari semua arah. Bu, kalau kita, Pak, kalau misalnya kita dikepung 4 orang, usahakan jangan cari tempat yang luas. Karena kalau cari tempat yang luas, satu di depan, satu di kanan, satu di kiri, satu di belakang, kita gagal fokus. Melawan yang di depan, ditajong di belakang. Melawan ke kanan, ditajong di kiri. Makanya Rasulullah mencari tempat yang sempit, cari gang yang sempit, kanan kirinya ada tembok, kalau bisa belakangnya juga ada tembok. Nggak masalah kita terdesak, tapi kita berhadapan 1 lawan 1. Belakang aman, kanan aman, kiri aman, fokus kita ke depan satu-satu. Yang tadinya 4 orang itu bisa ngepung, sekarang semuanya harus begini. Kudu antri hiji-hiji. Hiji eleh maju nu ka-2, 2 eleh maju nu ka-3, 3 eleh maju nu ka-4. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Di sini 700, di sini 3.000. Kalau di padang pasir mereka bisa muter mengepung Rasul. Kalau di tempat sempit, satu-satunya jalan 3.000 harus berbaris ke belakang berbanjar 700, 700, 700, 700, 700. Dan mengubah barisan itu lama. Di sini aman, di sini aman. Bagaimana dari belakang? Rasulullah tempatkan 50 pemanah di atas bukit. Kalau ada yang nyerang dari belakang, tolong jaga punggungnya kaum muslimin. Jadi sama miripnya konsepnya seperti tadi, caranya seperti tadi. Kanan aman, kiri aman, belakang aman, fokusnya tinggal ke depan. Karena dulu tidak ada helikopter, mun ayeuna mah aya helikopter, luhurna oge kudu aman begitu. Nah, awalnya kata Nusaibah binti Ka'ab, saya datang ke Uhud, saya lihat kaum muslimin itu menang. Strateginya canggih, cantik taktiknya, kaum muslimin bisa memukul mundur orang-orang musyrik. Mereka terpukul mundur ke belakang sampai akhirnya ini yang ada di atas bukit 50 pemanah, 40 orang pemanah, mereka turun dari bukit, mereka mengejar ghanimah orang-orang musyrik. Tadinya 50, turun 40, sisa tinggal 10. Mereka meninggalkan bukit padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan tinggalkan bukit, jangan tinggalkan posko, apapun yang terjadi sebelum ada instruksi, sebelum ada perintah. Tapi 40 pemanah tadi melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar perintah Nabi. Mereka turun, belum ada perintah, mereka mengejar ghanimah.
Di belakang sana Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid belum masuk Islam. Khalid bin Walid bawa kuda, 200 pasukan berkuda. Khalid melihat dari jauh. Banyak pasukan pemanah yang turun dari bukit. Dari jauh Khalid melihat sisa sedikit. 200 pasukan berkuda kalau muter ke belakang, nyerang dari belakang, tidak bisa ditahan oleh 10 pasukan pemanah. Nggak cukup. Apalagi kalau Khalid naik ke atas bukit, 10 pemanah dibantai oleh 200 pasukan berkuda. Khalid muter akhirnya. Muter dari belakang, 10 pemanah mereka syahid. Kemudian Khalid nyerang dari belakang, manggil Abu Sufyan yang tadi mundur ke belakang. Akhirnya orang Islam itu begini, Bu. Diserang dari depan oleh Abu Sufyan. Mereka balik lagi karena dipanggil oleh Khalid. Kata Khalid, sini, u'lu Hubal, hidup patung Hubal, kita menang. Khalid nyerang dari belakang, Abu Sufyan nyerang dari depan. Yang tadinya mereka sudah dipukul mundur, sekarang mereka balik lagi. Apa yang terjadi? Umat Islam digencet dari depan dan dari belakang. Inilah yang diceritakan oleh Nusaibah binti Ka'ab saat itu kocar-kacir. Ada yang kabur ke Madinah, ada yang lari meninggalkan medan perang, meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya kacau luar biasa. Bu, kalau perintah Rasulullah dilanggar, pasti kacau balau. Berapa perintah yang dilanggar? Cuman satu. Satu perintah Rasulullah dilanggar, kacau balau. Kita punya rumah tangga, ya, kita punya keluarga. Kalau perintah Rasulullah dilanggar di rumah tangga kita, na'udzubillah min zalik. Takut nasibnya seperti ini. Satu yang dilanggar. Masih ingat cerita Nabi Adam di surga? Berapa perintah Allah yang dilanggar? Cuman satu. Satu pelanggaran keluar dari surga. Satu pelanggaran Rasulullah, perintah Rasulullah dilanggar, kacau balau. Kocar kacir. Sampai banyak para sahabat yang terbunuh. 70 sahabat mereka terbunuh. 70 sahabat mati syahid. Banyak yang lari dari medan perang. Yang tersisa, ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nusaibah, demi Allah, saya yang tadinya di belakang, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dijaga oleh 10 orang saja. 10 orang. Yang lain kemana? Menyelamatkan diri masing-masing. Bu, yang tadinya kita pegang perban, ibu yang tadinya sedang pegang air, yang tadinya sedang pegang jarum, pegang betadin, pegang obat merah, melihat Rasulullah hanya dikelilingi oleh segelintir orang saja, padahal pasukan Nabi ada berapa tadi? 700. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan kalau ada di posisi Nusaibah saat itu? Ngajarowok, itu Rasulullah. Atau balik ke Madinah seperti yang lain? Atau teriak panik sambil nangis? Nusaibah binti Ka'ab, beliau berani mengambil keputusan besar di kondisi yang paling susah. Dan itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Karena kan kita menyebutnya, kalau melihat orang lain bubar, bubarnya bubar begitu. Kita di lampu merah misalnya, lampu masih merah lampunya, ningali batur, aya polisi tuh, aman, kamera parem, norobos semua, ada batur oge, gitu. Ada batur. Di saat semua para sahabat banyak yang kocar kacir meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nusaibah melihat Rasulullah hanya dikelilingi beberapa gelintir orang. Sedang pegang betadin, sedang pegang obat merah, sedang pegang air, sedang ngurus logistik, akomodasi. Kira-kira kalau ibu, kita lah ibu, apa yang bakal dilakukan? Nusaibah binti Ka'ab ditinggalkan semua perbannya,
langsung mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicari pedang yang ditinggalkan oleh para sahabat, dicari tameng yang ditinggalkan oleh para sahabat, bertarung di samping Rasulullah, mengajak suaminya, mengajak semua anaknya. 10 orang yang berada di sekitar Rasulullah itu, Nusaibah, suaminya Zaid, anaknya Habib bin Zaid, dan anaknya Abdullah bin Zaid. Ini keluarga yang kompak membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat itu ada orang musyrik namanya Ibnu Qami'ah. Memang namanya mah bagus, Abdullah bin Qami'ah. Tapi Abdullahnya suka nggak disebut karena terlalu berat dengan nama. Namanya Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu datang pakai kuda, pakai baju besi. Kata Ibnu Qami'ah, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? La najauti in naja." Saya tidak akan selamat hidupnya kalau Muhammad selamat hari ini dalam perang Uhud. Tunjukkan saya mana Muhammad. Di antara 10 orang yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ada Mus'ab bin Umair, duta besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Ibnu Qami'ah bawa kuda, baju besi. Kemudian Mus'ab bin Umair menghadang Ibnu Qami'ah. Di situ Mus'ab bin Umair mati syahid. Kata Nusaibah, kalau seandainya Ibnu Qami'ah itu enggak pakai kuda, kalau seandainya dia jalan kaki, saya dengan Mus'ab bin Umair bisa mengalahkan. Tapi karena dia pakai baju besi, dia pakai kuda, dia punya keuntungan, posisinya ada di atas, Mus'ab bin Umair akhirnya mati syahid. Dan Nusaibah binti Ka'ab, Bu, punggung kanannya itu kena pedangnya Ibnu Qami'ah. Sampai dalam sekali. Dan di peristiwa ini kata Nusaibah binti Ka'ab, beliau cerita tentang perang Uhud. Di perang Uhud itu saya terluka 13 tusukan. 13 tusukan antara sabetan pedang, antara tusukan tombak, 13 luka. Dan yang paling parah itu luka yang disebabkan oleh pedangnya Ibnu Qami'ah. Di pundak sebelah kanan sampai, kata Nusaibah binti Ka'ab, saat pedang itu dipukulkan ke pundak saya itu seperti nafurah. Seperti apa? Seperti air pancur. Airnya memancar keluar. Darahnya seperti air memancar keluar. Dan sabetan-sabetan pedang yang lainnya. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Ummu Umarah, wa man yutiq ma tutiq." Wahai Ummu Umarah, siapa yang sanggup seperti yang kau mampu ini? Ya Ummu Umarah, wa man yutiq ma tutiq. Wahai Ummu Umarah, siapa yang sanggup seperti engkau? Ya Ummu Umarah, man yutiq ma tutiq. Rasulullah terharu melihat perjuangan Ummu Umarah, seorang perempuan, satu-satunya perempuan yang berada di barisan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang lain seperti Tolhah, sampai kata para sahabat, Tolhah hari Uhud itu kal kunfudz, seperti landak. Ibu tahu landak kan? Punggungnya penuh dengan duri. Perumpamaan punggungnya Tolhah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya banyak panah di punggungnya Tolhah bin Ubaidillah. Sementara Nusaibah binti Ka'ab seperti tadi, luka di badannya, kemudian pundaknya sampai berdarah, sampai kata ini karena ya Nusaibah merasa bahwa mungkin sebentar lagi akan mati syahid, sampai akhirnya minta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa, minta, ya Rasulullah, ud'u lana an nakuna rufaqa'aka fil jannah. Ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya menjadi temanmu nanti di surga. Ya Rasulullah, doakan kami dan keluarga saya supaya menjadi tetanggamu di surga. Sa-RT ya Rasulullah, sa-kompleks, sa-klaster di surga ya Rasulullah. Doakan kami ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya di perang Uhud, kemudian Rasulullah doakan, Allahumma ja'alha wa ahlaha rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Ummu Umarah dengan keluarganya kawanku, rekanku, tetanggaku di surga nanti. Bu, pengen bertetangga dengan Rasulullah? Pengen ditusuk pedang? Nah, tekaci orang. Tekaci. Ada harga yang harus dibayar. Mahal tidak surga, Bu? Mahal. Mahal.
Kalau murah mah hadiahnya bukan surganya. Hadiahnya mungkin yang lain. Gitu. Allahumma ja'alha wa ahlaha rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah dia Ummu Umarah dan keluarganya rekanku, temanku di surga nanti. Kata Ummu Umarah begini, wallahi la ubali ma asabani ba'dal yaum. Demi Allah, saya enggak peduli apapun yang terjadi musibah di dunia setelah doa itu. Mau saya terbunuh enggak masalah, mau dicincang enggak masalah, mau anak saya mati enggak masalah. Yang penting Rasulullah sudah berdoa, pasti keluarga saya jadi temannya Rasulullah di surga. Allahumma ij'al rufaqa'i fil jannah. Allahumma ij'alha wa ahlaha rufaqa'i fil jannah. Didoakan Rasulullah seperti tadi, Ummu Umarah malah makin semangat gitu. Maju ke depan sampai kata Nabi, ini kata Nabi, demi Allah, di perang Uhud itu saya tidak melihat ke kanan, ke kiri, ke depan kecuali ada keluarga Umarah, keluarganya Ummu Umarah, keluarganya Nusaibah melindungiku, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang kompak, keluarga yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu-ibu solehah dan bapak-bapak yang soleh, singkat cerita, ya perang Uhud selesai, tuntas, para sahabat pulang ke Madinah. Komentar Rasulullah begini, wallahi la maqamu Ummu Umarah fi hadzal yaum khairun min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Demi Allah, Ummu Umarah, Nusaibah di perang Uhud ini lebih hebat daripada Rasulullah menyebut beberapa nama, tapi dalam riwayat namanya tidak disebut. Hanya disebut fulan, fulan, fulan. Demi Allah, Ummu Umarah hari ini lebih hebat daripada fulan, lebih hebat daripada fulan, lebih hebat daripada fulan, fulan, fulan. Ternyata seorang wanita punya keberanian berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bisa membantu di bagian belakang, ternyata seorang wanita juga bisa berada di bagian paling depan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih baik dari sahabat-sahabat Rasulullah yang laki-laki. Banyak sahabat Rasulullah yang waktu itu pulang meninggalkan Nabi, tapi Ummu Umarah berani berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panik melihat darah. Panik tidak Bu melihat darah Bu? Tidak panik melihat darah, tidak panik melihat musuh, tidak panik melihat pedang, tidak panik melihat peperangan, tidak panik melihat kekacauan. Dan karena keberanian Ummu Umarah lah, karena contoh teladan dari Nusaibah binti Ka'ab lah, anak-anaknya pun ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang pemberani melahirkan anak-anak yang pemberani. Di semua peribahasa ini ada. Peribahasa tentang keteladanan orang tua untuk anak-anaknya. Bahasa Sundanya uyah moal TS kaluhur. Bahasa Indonesianya buah tidak jauh dari pohonnya yang jatuh. Nyatalah pokok nama ya. Buah jatuh tidak dari pohonnya yang jauh-jauh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya yang jatuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kata orang Inggris, like father, like son. Kata orang Arab, kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju. Bagaimana bayangan mau lurus kalau tongkatnya saja bengkok? Bagaimana anak mau pemberani kalau kita orang tuanya saja? Hah? Bagaimana mau mengajarkan berani menghadapi kecoa? Harus takut kepada Allah saja ya nak ya. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Cukup. Kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju. Bagaimana bayangan mau lurus kalau tongkatnya saja bengkok. Dalam sholat kita pun melihat sama seperti itu. Makmum yang mengucapkan amin akan selaras dengan imam yang mengucapkan
Dhalin. Dhalinnya naik, makmum mengucapkan aminnya juga naik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil dhalin. Tah, kal katurutan. Katurutan. Imamnya tergesa-gesa, makmumnya juga tergesa-gesa. Imamnya tenang, makmumnya ikut tenang. Adakah gerbong kereta yang mahiwal daripada lokomotifnya? Enggak. Gerbong pasti ikut lokomotifnya. Dan gerbong tidak akan bergerak kecuali kalau lokomotifnya mundur, mendekati gerbong, setelah itu mengikat gerbong, setelah itu membawa gerbong. Kalau gerbong itu anak kita, kalau lokomotif adalah kita orang tuanya, kita yang memberikan pendekatan, kita yang mengikat mereka, kemudian kita yang mengajak mereka. Kalau sudah terikat dengan gerbong, kita ke kanan, gerbong ke kanan, kita ke kiri, gerbong ke kiri, pasti akan ikut. Ummu Umarah menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bahkan, ibu-ibu salihah, pulang dari perang Uhud, luka begitu banyak, kata Ummu Umarah, kata Nusaibah, demi Allah, saya mengobati luka perang Uhud itu 1 tahun lebih. Lukanya masih nampak, lukanya kelihatan, tapi setiap tetes darah, apapun yang kita korbankan di jalan Allah, 1 tetes darah itu pasti akan jadi saksi nanti di akhirat. Bahkan kalau orang mati syahid, kata Nabi, 1 tetes darah, maka dosa-dosa itu akan diampuni. Ini hidup, ya. Darah sudah menetes, tapi masih hidup. Amal soleh masih terkumpul banyak. Dan Ummu Umarah Nusaibah, setiap Rasulullah berperang, Nusaibah selalu ikut bersama Rasulullah, walaupun masih terluka. Pan orang makianya, punten ya. Kalau ada kejadian yang membuat kita terluka parah, biasanya kita bakal trauma. Moal dedeyeun milu Rasulullah teh. Tah tingali saksina, buktina. Tah 13 tusukan. Moal kapok, moal deui. Tapi ternyata luka yang diterima Nusaibah binti Ka'ab di perang Uhud, kejadian di perang Uhud tidak membuat Nusaibah kemudian mundur membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah kapok dalam berjuang. Kapoklah berjuang teh, enggak. Yang kapok dalam berjuang, kemungkinannya yang dia perjuangkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lillah, mual kapok. Kalau karena Allah, tidak ada istilah, kapok sholat berjamaah teh. Kumaha kitu panjang. Kapok mual bu. Kalau sholat tarawih ternyata imamnya 1 rakaat 1 juz. Moal dedeyeun salat di masjid eta kapok. Kapok tidak bu? Pokona mah kapok moal ngaji deui jeung Ustad Ihsan. Kunaon kitu beresna magrib. Kalau lillah tidak ada istilah kapoknya. Kalau sudah terluka, berjuang dan terluka, selama berjuangnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada istilah, trauma lah. Ibu punten, ibu yang pernah umroh di bulan Ramadan, sholat tarawih dengan imam Masjidil Haram, pernah? Mungkin sebagian ada yang pernah. Kapok tidak? Ibu pulang haji, capek, desek-desekan, habis uang sekian puluh juta, yang furoda 200 juta. Kemudian di sananya harus jalan kaki sekian kilo. Pulang ke Indonesia, kapok tidak? Enggak kapok. Kenapa enggak kapok? Selama di jalan Allah, tidak ada istilah yang namanya kapok berjuang karena Allah. Enggak ada. Tidak ada. Kapok itu pasti karena ada sesuatu selain Allah yang menjadi motivasi kita dalam beramal. Pasti ada kapoknya. Nusaibah walaupun terluka di perang Uhud, di perang berikutnya ikut, dalam perang Khandaq ikut, dalam perang-perang yang lainnya ikut. Bahkan
ya. Ini Masya Allah ya. Bu, saya cerita tentang Nusaibah, kita dengar cerita Nusaibah, kita kagum di dunia. Saya mau membayangkan di akhirat di surga kita bertemu dengan beliau, dengan Nusaibah insya Allah. Kita ngabring. Hai para malaikat, ada apa? Ari surga Nusaibah teh palih mana? Cari di database para malaikat. Oh sebelah sana begitu. Boleh nggak kita berkunjung? Telepon heula. Gimana Nusaibah? Ini ada kunjungan dari ibu-ibu Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Tenanaon lah kita bercita-cita. Sanes menghayalnya punya. Ini kita bercita-cita bersilaturahim berkunjung ke istana surganya Nusaibah binti Ka'ab. Kita minta izin ya Rabb pertemukan kami dengan Nusaibah. Akhirnya rombongan. Saya Pangpayuna. Kan saya ngadongeng nah oke. Kita bertemu dengan Nusaibah, dengan suaminya Zaid, dengan anaknya Abdullah, dengan Habib. Setelah bertemu, ini ibu-ibu dari mana? Kami ibu-ibu dari Bandung. Oh Bandung tuh sebelah mana? Data apa lu Nusaibah Bandung sebelah mana? Pokoknya negeri yang jauh di Bandung. Kami dulu wahai Nusaibah, wahai Ummu Imarah di dunia pernah dapat cerita dari Ustadz Ihsan ya Ustadzna. Tapi kayaknya belum afdol kalau belum ketemu langsung dengan orangnya. Kami pengen cerita langsung dari Anda. Kita oh iya raraina teh. Oh iya putra, oh iya suami teh. Kita sun, ibu sun satu-satu ke tangannya Nusaibah. Masya Allah. Masih ada tidak luka di punggungnya? Mual ayah deh. Karena sudah disempurnakan oleh Allah, sudah dibersihkan. Saya mau membayangkan setiap kali kita cerita, mendengarkan cerita tentang orang soleh, saya membayangkan pertemuan, saya pengen bertemu di surga dengan si fulan, saya pengen bertemu di surga dengan si fulan. Makin banyak orang soleh yang kita kenal, makin tinggi cita-cita kita ingin bertemu dengan mereka di surga insya Allah. Allah menyaksikan kita tidak Bu? Menyaksikan. Mudah-mudahan saat ini Allah menyampaikan kepada Nusaibah di alam arwah sana, Nusaibah, aya nu ngomongkeun. Saha tuh ibu-ibu Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Kalau kita berdoa, malaikat membawa doanya, kemudian Allah sampaikan doanya juga ke yang kita tuju, betul? Insya Allah nanti kita berdoa di akhir. Bu, kisah berikutnya tentang Nusaibah. Kisah pertama tadi di peristiwa Aqobah. Kisah yang kedua di Perang Uhud. Kisah yang ketiga ini yang luar biasa. Sebagai penutup mungkin ya, karena waktu yang membatasi kita. Di akhir usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi palsu, ngaku jadi nabi. Namanya Musailamah, tinggalnya di bagian timur Madinah. Dulu namanya negeri Yamamah. Hari ini mungkin sekitar daerah Riyadh lah, ibu kota Saudi Arabia. Musailamah mengaku jadi nabi, kemudian nulis surat. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Aku telah diutus oleh Allah dan Allah memerintahkanku untuk membagi bumi menjadi dua bagian. Mari kita bagi dua kekuasaan ini, sebagian separuh untukmu, sebagian untukku. Wassalamualaikum. Dikirim suratnya oleh Musailamah, diterima oleh Rasulullah, dibaca oleh Nabi, kemudian Nabi perintahkan kepada Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah, tulis jawaban. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Kepada Musailamah tukang tipu, Al-Kadzab. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini milik Allah dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanya milik orang yang bertakwa. Selesai. Pertanyaannya, siapa yang bakal mengirim balik surat dari Rasulullah untuk Musailamah? Dipilih, ternyata yang dipilih oleh Rasulullah putranya Nusaibah binti Ka'ab. Kenapa putranya Nusaibah? Karena Rasulullah percaya putranya Nusaibah punya keberanian yang luar biasa. Ini nggak main-main kirim surat ke nabi palsu.
Taruhannya apa, Bu? Taruhannya nyawa. Berangkatlah putranya Habib bin Zaid Musailamah. Diterima suratnya oleh Musailamah, kemudian Musailamah perintahkan pasukannya, tolong ini ditahan, disalib. Putranya Nusaibah. Kemudian ditanya, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wahai Habib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Kata Habib, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata Musailamah, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa saya juga adalah utusan Allah? Kata Habib begini, hah? Ma asma' ma taqul, saya enggak dengar apa yang engkau ucapkan, hah? Diulangi lagi. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atashhadu anni Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa saya Musailamah utusan Allah? Hah? La asma' ma taqul. Saya enggak bisa dengar apa yang engkau ucapkan. Di situ Musailamah marah. Setiap kali ditanya dan setiap kali jawaban Habib seperti tadi, satu demi satu anggota tubuhnya itu dimutilasi. Atashhadu anni Rasulullah, ma asma' ma taqul, dimutilasi, dipenggal, dipotong satu persatu. Dari bawah, dari kanan, dari kaki, dari tangan, dipotong satu-satu, dari telinga, dari hidungnya. Atashhadu anni Rasulullah, kebayang ya Bu ya? Menolak untuk bersaksi di tengah semua anggota tubuhnya dimutilasi. Kalau bukan contoh dari ibunya yang terluka 13 luka, yang terluka pundaknya di depan mata anaknya, saya yakin mungkin anaknya juga nggak akan seperti itu. Kalau bukan karena contoh dan teladan dari kedua orang tuanya. Sampai akhirnya anaknya itu mati syahid, dan mati syahidnya tadi sedikit demi sedikit. Dimutilasi sedikit-sedikit. Tapi tetap bertahan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi giliran Musailamah tidak. Padahal, Bu, Pak, padahal di dalam Islam yang namanya rukhsah, keringanan itu dikasih. Keringanan itu dikasih. Kalau kita terancam nyawa, kalau kita kepepet karena kita terancam akan dibunuh, lisan mengucapkan kalimat kufur, tapi hati tetap tenang dalam keimanan, itu tidak berdosa. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Rasulullah namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa, ibunya disiksa, bapaknya disiksa sampai meninggal dunia. Kemudian Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengejek Rasulullah, mencela Rasulullah dengan lisannya, diejek Rasulullah. Akhirnya dibebaskan. Nangis Ammar bin Yasir. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ammar bin Yasir bagaimana nasibnya? Kenapa? Ammar bin Yasir, saya sudah mengucapkan kata-kata kufur. Saya terpaksa, kata Rasulullah, kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau dapati hatimu saat itu? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman ya Rasulullah, hati saya tenang dalam keimanan. Kata Rasulullah, in adu fa'ud, kalau mereka kembali menyiksamu, engkau juga boleh kembali untuk melakukan hal yang sama. Kalau terpaksa, terancam nyawa, sebenarnya enggak masalah mengambil keringanan. Tapi Habib bin Zaid, putrinya Nusaibah binti Ka'ab, lebih baik mati syahid. Kenapa Habib bin Zaid memilih azimah bukan rukhsah? Memilih tekad bukan keringanan? Karena Habib bin Zaid utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya utusan, dia bakal jadi contoh. Yang namanya utusan, dia itu representasi, gambaran. Duta besar Indonesia itu gambaran pemimpin Indonesia. Kalau Ammar bin Yasir bukan utusan. Bukan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib bin Zaid ini sengaja diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mati syahid, beritanya sampai ke telinga Nusaibah. Ibu bayangkan kalau jadi Nusaibah. Ngamak mual ke Rasulullah. Protes mual ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya jadi korban gara-gara Anda. Protes mual. Nah, ibu pengen bilang protes yang dosa, pasti dah. Diutus oleh Nabi, ternyata meninggal dunia. Protes mual.
Ibu punya anak, anaknya kerja di satu perusahaan. Ini mah ilustrasi ya. Beda tuh Ustaz eta mah tuh kan. Bisa beda. Ibu menyekolahkan anak ke satu pesantren. Kiainya ibu hormati, disegani, dimuliakan, soleh. Nah, ada kejadian sampai akhirnya putra kita meninggal dunia di pesantren. Bakal protes semua? Protes. Kabar eskrim. Diadukan kabar eskrim, diadukan ke polisi, dan seterusnya lah begitu. Mungkin. Kalau tidak ingat dengan perjanjian di Aqobah, mungkin bakal protes begitu. Kalau tidak beriman bakal protes. Ibu tahu komentarnya Nusaibah bagaimana? Dapat beritanya, kata Nusaibah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Limisli hadzal yaum a'dadtuhu. Untuk hari inilah aku siapkan anakku. Segala puji bagi Allah yang telah membuat anakku memenuhi janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat waktu di perjanjian Aqobah tadi? Ada Zaid suaminya, ada Nusaibah, ada putranya Habib, ada Abdullah yang semuanya berjanji siap membela Rasulullah sampai dengan nyawa. Ibunya bangga, ibunya mengucapkan Alhamdulillah karena anaknya bertahan dalam janjinya. Ini punten ya Bu ya, saya juga ceritanya rada-rada malu sebetulnya. Karena belum tentu saya yang menceritakan juga bisa di posisi yang sama. Sehingga akhirnya saya selalu terhibur dengan hadis Rasulullah tadi yang di awal. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Kita mencintai orang soleh walaupun kita tidak sesoleh mereka. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan mereka di surga karena cinta kita kepada mereka. Kita cinta kepada para mujahid, para pejuang, orang yang mati syahid. Walaupun mungkin kita tidak bisa berjuang seperti mereka. Mudah-mudahan cinta kita membuat kita bersama atau dibersamakan oleh Allah dengan mereka insya Allah. Datang ke Rasulullah berita tadi disampaikan ke Nusaibah, kata Nusaibah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Limisli hadzal yaum a'dadtuh. Untuk hari inilah aku siapkan anak-anakku. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar yang jadi khalifah. Abu Bakar kemudian mengajak para sahabatnya untuk menumpas orang-orang yang memberontak ke kaum muslimin. Orang-orang murtad yang memberontak. Siapa yang ikut? Salah satunya yang ikut Nusaibah binti Ka'ab. Dan ternyata Nusaibah tidak kapok. Walaupun anaknya itu meninggal, dibunuh oleh Musailamah, Nusaibah tetap ikut. Bahkan anaknya yang satu lagi, Abdullah bin Zaid juga diajak. Dan Abdullah bin Zaid mati syahid di perang Yamamah, di perang melawan Musailamah. Apa komentar Nusaibah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di perang ini Musailamah terbunuh, alhamdulillah juga. Gitu. Jadi kisah tentang Nusaibah ini salah satu contoh bahwa seorang wanita ternyata bisa sama kontribusinya, amalnya seperti laki-laki. Dia bisa ikut berjuang, dia bisa mengangkat senjata, dia bisa ikut berperang, dia juga bisa ikut mendapatkan pahala seperti laki-laki. Terakhir sebagai penutup Ibu, Ummu Umarah itu pernah komplain lah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Umarah, ya Rasulullah, kok di dalam Al-Quran panggilan dari Allah itu banyaknya buat laki-laki sih? Wahai orang-orang yang beriman laki-laki, tegakkanlah sholat laki-laki, berjihad buat laki-laki. Kami kaum perempuan bagaimana? Akhirnya Allah menjawab pertanyaan Ummu Umarah. Ibu nanti bisa lihat surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-35. Ini ayat turun, salah satu asbabul nuzulnya, pertanyaan dari Ummu Umarah, dari Nusaibah binti Ka'ab, tentang apakah perempuan bisa seperti laki-laki, bisa berkontribusi seperti laki-laki, bisa berjuang seperti laki-laki, bisa setara seperti laki-laki dalam beramal. Kok laki-laki terus yang disebut di Al-Quran? Turun surat 33,
ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslimin muslimat, yang laki-laki yang perempuan, mukminin mukminat, yang laki-laki yang perempuan, qanitin qanitat, yang khusyuk laki-laki dan perempuan, shadiqin shadiqat, yang jujur laki-laki perempuan, sabirin sabirat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini jawaban dari Allah atas pertanyaan seorang perempuan yang mungkin merasa perempuan juga pengen setara seperti laki-laki dalam beramal soleh, pengen disebut sama oleh Allah. Allah menjawab sama. Laki-laki dan perempuan di sisi Allah sama. Yang berbeda hanya fungsinya saja. Dalam beramal soleh, dalam berkontribusi, dalam berjuang, dua-duanya sama. Muslim, muslimat, mukmin, mukminat, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, sabirin, sabirat, khasyiin, khasyiat, dan seterusnya. Nusaibah binti Ka'ab jadi bukti bahwa perempuan bisa berjuang seperti laki-laki, perempuan bisa berjihad seperti laki-laki, perempuan bisa menjadi teladan yang luar biasa sebagaimana laki-laki, dan perempuan juga bisa mendapatkan derajat yang setara seperti laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa lebih baik dari laki-laki. Seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, la maqamu Nusaibah khairun min maqami fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Sungguh Nusaibah di perang Uhud lebih baik daripada si fulan, si fulan, si fulan, dan si fulan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah meridhai Nusaibah, semoga Allah meridhai kita semua, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Nusaibah binti Ka'ab di surga kelak insyaallah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita ceritakan lagi ke keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga bersama beliau insyaallah. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.